Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 3C mata kuliah konsep IPA Fisika SD, program studi Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram akan memaparkan hasil kerja kelompok kami materi tentang suhu dan kalor dengan saya sendiri Muslimin Sunaria dan teman saya Mita Aswatun. Dan saya Miftahul Jana 74. Saya Mutia. Dan dengan saya Nadila Rizka Diva Islami. Teman-teman, pernah nggak sih kalian melihat bayi yang sedang demam itu diukur suhu tubuhnya? Apa ya nama alat tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita tonton video berikut ini. Pertama, yaitu pengertian suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu itu disebut sebagai kalor. Secara ilmiah, kalor berpindah dari benda suhu tinggi ke benda suhu rendah. Nah, apa ya perbedaan dari suhu dan kalor? Jadi perbedaan suhu dan kalor itu dapat kita lihat pada definisinya. Tentu, definisi dari suhu dan kalor itu berbeda yang teman-teman. Yang kedua itu ada satuan. Suhu itu memiliki 4 satuan. Yang pertama itu ada Celsius, bisa dilambangkan dengan C. Reaumur itu bisa dilambangkan dengan R. Fahrenheit lambangnya itu F. Kelvin lambangnya itu K. Sedangkan kalor itu satuannya itu Joule. Terus yang ketiga itu ada proses. Suhu itu dapat meningkat atau menurun karena perubahan energi kinetik partikel-partikel dalam sistem. Sedangkan kalor itu dapat dipindahkan melalui konduksi, konveksi, atau radiasi. 4. Hubungan. Suhu dan kalor itu terkait tapi tidak sama. Suhu dapat meningkat atau menurun tanpa perubahan kalor dan kalor dapat dipindahkan tanpa perubahan suhu. Dan yang kelima itu contoh. Suhu air dalam panci yang sedang dipanaskan dapat meningkat dari 20 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Tapi kalor yang dipindahkan dari panci ke air tidak berubah. Kalor yang dipindahkan dari api ke panci dapat meningkat jika suhu api meningkat, tapi suhu panci tidak berubah. Terus selanjutnya itu ada macam-macam perpindahan kalor. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi itu merupakan perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel zat itu sendiri. Proses ini terjadi karena energi panas berpindah dari molekul satu ke molekul lain melalui getaran molekul. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama terjadi pada benda padat, terutama konduktor seperti logam. Yang kedua, tidak melibatkan perpindahan fisik partikel zat. Dan yang terakhir itu efisiensi perpindahan kalor tergantung pada sifat termal atau kalor jenis dan konduktivitas termal. Contohnya itu ujung sendok logam menjadi panas ketika salah satu ujungnya dimasukkan ke air panas. Terus yang kedua itu panas dari panci menyebar ke seluruh permukaan saat dipanaskan di atas kompor. Bisa dilihat pada gambar ya teman-teman. Terus yang kedua itu ada konveksi, merupakan perpindahan kalor yang melibatkan perpindahan partikel zat itu sendiri. Biasanya terjadi pada fluida atau cairan dan gas. Terus ciri-cirinya, kalor berpindah bersama aliran partikel fluida, muncul karena perbedaan densitas atau kepadatan akibat pemanasan yang memicu getaran fluida atau arus konveksi. Contohnya itu air yang mendidih dalam panci, air panas naik ke atas sementara air dingin itu turun ke bawah. Angin laut dan angin darat, perbedaan suhu daratan dan laut menciptakan aliran udara. Terus yang terakhir itu ada sistem pendingin seperti radiator mobil. Terus yang terakhir itu ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik seperti sinar inframerah tanpa memerlukan medium. Ciri-cirinya itu yang pertama tidak memerlukan medium, dapat terjadi di ruangan hampa. Kalor berpindah melalui pancaran gelombang elektromagnetik. Terus yang terakhir efisiensi tergantung pada sifat permukaan benda seperti warna dan tekstur. Contoh, panas matahari sampai ke bumi seperti yang kita rasakan pada saat pagi hari atau siang hari ya teman-teman. Yang kedua, rasa hangat di dekat api unggun nih saat kita
membuat api unggun, tentunya badan kita akan terasa panas. Terus yang terakhir itu pancaran panas dari lampu pijar. Gitu ya teman-teman. Adapun alat-alat yang biasa digunakan untuk mengukur suhu dan kalor seperti termometer air raksa. Termometer air raksa memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu akurat dan stabil, yang kedua tahan pada suhu tinggi hingga 356 derajat Celcius, yang ketiga raksa tidak menempel di dinding tabung sehingga mudah dibaca, yang keempat tahan lama jika digunakan dengan hati-hati. Namun, termometer air raksa juga memiliki kelemahan. Yang pertama, berbahaya jika pecah karena raksa beracun. Yang kedua, tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk suhu di bawah minus 39 derajat Celcius karena dapat menyebabkan raksa membeku. Yang keempat, berat dan mudah pecah karena terbuat dari kaca. Selanjutnya, termometer inframerah. Termometer inframerah memiliki kelebihan. Yang pertama, non-kontak sehingga higienis dan aman. Yang kedua, sangat cepat dalam membaca suhu. Yang ketiga, cocok untuk mengukur suhu pada benda bergerak atau sulit dijangkau. Namun, termometer inframerah memiliki kelemahan. Yang pertama, mahal dibandingkan termometer lainnya. Yang kedua, kurang akurat pada permukaan reflektif atau transparan. Yang ketiga, membutuhkan kalibrasi rutin. Termokopel, kelebihannya 1. Dapat mengukur suhu saat tinggi. 2. Tahan terhadap lingkungan ekstrim. 3. Cepat merespon perubahan suhu. Kelemahannya 1. Membutuhkan alat baca tambahan. 2. Kurang akurat dibandingkan jenis lainnya terutama pada suhu rendah. 3. Tidak cocok untuk pengukuran suhu presisi tinggi. Termometer kristal cair, kelebihannya 1. Visual menarik karena perubahan warna sesuai suhu. 2. Aman digunakan. 3. Ringan, portabel dan murah. Kelemahannya 1. Kurang akurat untuk pengukuran presisi. 2. Rentang suhu yang dapat diukur terbatas. 3. Rentan terhadap kerusakan fisik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan termometer gas. Untuk kelebihan, sangat akurat untuk pengukuran suhu ekstrim. Yang kedua, stabil dalam pengukuran jangka panjang. Untuk kelemahannya, mahal dan kompleks. Yang kedua, tidak praktis untuk penggunaan sehari-hari. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan termometer digital. Untuk kelebihan, sangat akurat untuk pengukuran suhu ekstrim. Yang kedua, stabil dalam pengukuran jangka panjang. Untuk kelemahannya ada 2, yang pertama mahal dan kompleks, yang kedua tidak praktis untuk penggunaan sehari-hari. Selanjutnya itu skala pada termometer, terdiri dari 4 jenis, yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Setiap skala memiliki titik tetap bawah atau titik beku dan titik tetap atas atau titik didih yang berbeda. Bisa dilihat pada titik didih air dan titik beku air pada gambar di bawah ini. Untuk Kelvin sendiri, itu titik didih airnya itu berada di angka 373 derajat Kelvin dan titik bekunya itu berada pada 273 derajat Kelvin. Begitupun Celcius itu memiliki titik didih 100 derajat Celcius dan memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Begitupun Fahrenheit, titik didih airnya itu 212 derajat Fahrenheit dan memiliki titik beku air 32 derajat Fahrenheit. Begitupun Reaumur itu memiliki titik didih air 80 derajat Reaumur dan memiliki titik beku air 0 derajat Reaumur. Cara baca termometer: pertama itu pilih skala yang tepat, kedua perhatikan tanda 0 dan tanda pembacaan utama, ketiga amati pergerakan indikator, keempat tentukan pilihan pembacaan dengan akurat, kelima catat hasil dengan teliti.